Untuk bulan pertama saya membuka di sini itu omsetnya gambarannya seperti saat ini gitu kan. Jadi setelah hampir jalan ke minggu yang keempat gitu kan. Jadi kan ini nanti di sekitar tanggal 19-20 tuh artinya sudah genap sebulan ya. Nah ini udah hampir ke tanggal itu, artinya sudah berjalan minggu keempat teman-teman yang jualan di sini. Dan omset ini kisaran kalau untuk roti goreng aja ya, ini bikinnya nggak banyak sih teman-teman ya, bikinnya dikit, dan ini cakwenya gitu kan. Dan untungnya kita ditambah dengan menu-menu lain ya, jajanan lain. Nah, ini sedang menggoreng onde-onde teman-teman ya, seperti ini. Kalau goreng onde-onde itu prosesnya agak lama sih, jadi tempat satu, wajan satu ya, untuk goreng berapa jenis ya, dari cakwe, terus roti goreng, onde-onde, risol, jadi 4, jadi gantian teman-teman, jadi agak lambat. Untung aja keburu ya. Nah jadi ini pas kalau hari-hari biasa sih agak slow ya teman-teman. Kalau hari kayak hari Sabtu Minggu itu yang kerasa ya, karena harus cepat-cepat. Ini untuk roti goreng kita, jadi tambah-tambahan. Nah, ini sedang santai bisa membuat konten teman-teman. Nah, ini sambil nunggu ini apinya sering dikit, jadi memang prosesnya agak lama teman-teman kalau goreng onde-onde itu. Jadi saya katakan tadi teman-teman ya, mungkin kita jualan di sini, saya jualan di sini itu untuk bulan pertama mentok di kisaran ini, bikin apa, roti gorengnya bikin tabolang balinya bikin 4 gayung gitu kan, kemudian cakwenya begitu juga, jadi apa ya, adil 4-4 gitu kan, 4 gayung. Kalau ini aja teman-teman ya, itu jadi uang kisaran 500.000 lebih ya, 500-600.000 ya, sekitar seperti itu. Kalau habis sampai 600.000 gitu kan. Jadi kalau ditambah yang lain itu 2 kali lipat, artinya omset di atas 900.000, 800.000 itu minim kalau sisa banyak teman-teman ya. Kalau habis sampai 1 jutaan gitu kan. Itu beberapa hari ini, tapi tidak stabil teman-teman. Dia stabil, kemarin dapat 1 juta, sebelumnya dapat 900, pernah turun di angka 800. Nah, gitu ya teman. Jadi seluruhan omset di sini itu teman ya, seluruh omset di sini kisaran segitu. Ini gambaran untuk minggu ke 4, artinya sudah hampir di 1 bulan kita di sini. Berarti ya alhamdulillah teman-teman ya, sedikit ada rezeki di sini daripada waktu kita jualan di tempat yang pertama, yang kemarin, yang buka yang kemarin itu memang terasa berat teman-teman ya. Jadi ketika gambaran pendapatan gitu kan, gambaran pendapatannya memang pada awal di sini kan apa ya, artinya tidak begitu ngejut gitu kan, berlahan-lahan gitu kan. Jadi dia pelan-pelan tapi dia pasti teman-teman ya. Jadi dari awal itu kita jualan ya cuma omset berapa, 140 ya, 140.000, kemudian naik ke 250.000, 300.000, kemudian bertahan 300.000-an dalam semingguan gitu kan. Nah setelah naik lagi kita tambahin menu lain. Memang konsep awalnya kan untuk nambahin menu lain, cuma kita kan penjajakan karena pengalaman yang kemarin itu, waktu buka yang kemarin itu yang gagal itu kan, kita sudah membuat lengkap tapi pembelinya berkurang. Jadi kita coba sehari, 2 hari, 3 hari sampai seminggu tuh, jadi banyak buang gitu kan. Jadi sia-sia, apa artinya, sayang gitu teman-teman. Jadi pada nggak kejual gitu kan. Nah di sini makanya kemarin saya genjot di roti goreng dan apa namanya, cakwe dulu ya, karena harga yang murah. Kita di sini kan jualnya 5.004 teman-teman ya. Kalau untuk apa namanya, kalau untuk ini yang lainnya ini ya risol gitu kan,
Ini ada kadang ada tambahan lain, bolu kukus gitu kan, itu harganya 2 ribuan. Jadi ini bikin, pokoknya ini bikin 100-an lebih gitu, 100-an. Ini aja dari sini aja sudah dapat ibaratnya kan 400-an ribu lebih ya, seperti itu. Tambah ini lagi kalau habis, kalau banyak roti goreng dan cakwe habis, artinya kan omset di atas 1 juta gitu kan. Tapi alhamdulillah ya ada dari peningkatan itu sudah terlihat. Jadi di bulan pertama mungkin menurut saya tadi teman-teman ya, saya ceritakan bahwa kisaran pendapatan itu di 800 sampai 1 juta kan, seperti ini, plus dengan menu-menu lain loh teman-teman, bukan mentok dari cakwe dan roti gorengnya aja gitu kan. Nah ini pas ke apa ya, jadi ada momen-momen tertentu teman-teman ya, pas kita jualan tuh sehingga dia bisa naik gitu kan. Ini pas kebetulan itu kan sebelum hari raya Idul Adha kemarin, itu kan mulai kita genjot, jadi 2 hari sebelum hari raya Idul Adha gitu kan, jadi kita genjot, kita tambah menu lain gitu kan. Nah kebetulan mungkin pas momen-momen itu juga di sini malah justru kelihatan agak naik. Yang sebelumnya omset umpamanya 400.000 pada saat sebelum hari raya haji kemarin gitu kan, kemudian pas menjelang hari raya itu bisa naik gitu kan, bisa sampai 500, kemudian kita tambahin makanan yang lain dikit gitu kan. Pas di lebaran hajinya kita coba untuk jualan gitu kan ya, kita sempat ibadah setelah ramainya juga kan, setelah sholat id ya, udah itu baru ramai, itu kita sudah persiapan untuk jualan seperti itu teman-teman. Nah jadi pas di momen itulah, momen lebaran haji itulah, kita itu punya pasaran ya teman. Jadi ada momen-momen tertentu itu memang bisa menjadi hari-hari untuk pasaran kita. Nah setelah lebaran haji itu luar biasa teman-teman. Satu, karena pas lebaran haji kan otomatis banyak warung-warung jajanan yang tutup gitu kan, sehingga ya itu momennya pas, jadi orang tuh banyak yang tahu. Jadi kita membuat pada saat itu memang benar habis gitu kan, kemudian di hari berikutnya kita tambahin habis juga. Jadi 3 hari setelah itu memang menjadi momen sendiri untuk pemasarannya, jadi orang bisa mengenal. Padahal kalau dipikir di sini juga teman-teman, tempatnya itu nggak terlalu kelihatan dan kita tidak pasang banner di depan kelihatan tuh enggak. Nah seperti ini, jadi memang karena rapat ya di sini, rapat dari rumah-rumah seperti ini, kios-kios ini, jadi memang orang kalau lewat itu tidak begitu kelihatan gitu loh. Tapi ya namanya rezeki tadi teman-teman ya, salah satunya tadi juga momen yang pas kita manfaatkan kan, seperti itu. Jadi ya sampai sekarang alhamdulillah dia bertahan di kisaran omset segitu. Nah ini yang belum kita goreng teman-teman. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Mungkin bisa menjadi pengalaman juga buat teman-teman semua ya, ketika nantinya buka usaha, gunakanlah momen-momen tertentu ya. Karena dulu saya punya pengalaman seperti itu pas buka pecel lele juga dulu, pas orang libur semua kita buka, itu salah satu pengenalan kita. Dulu waktu saya di Jogja gitu juga teman-teman, buka pecel lele awalnya itu sepi gitu kan, tapi begitu pas momen lebaran kedua, ketiga dan berikutnya kita buka, nah itu menjadi apa ya, daya sendiri untuk mendatangkan pelanggan teman-teman, dan akhirnya berhasil warung itu kemudian ramai teman. Nah begitu juga dengan ini, ada momen lebaran haji kemarin, jadi manfaatkanlah. Oke teman-teman ya, jadi ini kabar dari saya tentang perkembangan di sini teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga sukses, lancar, dan kita saling mendoakan.